Alhamdulillah. Suami udah pada dimasakin apa belum? Sudah. Jadi urusan rumah tangga udah beres semuanya ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'alal ilma bitta'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ayahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, teman-teman yang hadir, para jamaah Rumil Al-Hilyah yang mudah-mudahan dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjut di kajian kitab Nasaihul Ibad ya. Ini sebagian gak hadir lagi pada itu ya, rihlah ya, ke Uzbek ya. Masya Allah. Ya, kita doakan lancar, sehat, afiah mudah-mudahan. Ibu-ibu, kita baca Ummul Quran dulu, suratul Fatihah, untuk pengarang kitab Nasaihul Ibad ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah, khususan mu'alliful kitab Syekh Muhammad Habib. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin kita nyampe di maqalah al-rabi', maqalatur rabi', al-maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat. Halaman berapa tuh kalau yang terjemahannya? Al-maqalatur rabi'ah. Ada? Saya boleh lihat kitabnya sebentar? Yang terjemah? Maaf ya, bentar ya. Bab 2. Kita masih di bab 2 ya. Halaman 17. Ini terjemahannya ya, ibu-ibu ya. Ini makalah yang 3. Bisa ya kata ibu-ibu ya. Halaman 7 ya ibu-ibu ya, bukan 17. Yang nomor 7, halaman 6, bab 1. Bab 1 yang nomor 7, Sikli Hasan ya Umar. Qala law kana fil Bukhari bidadan wa syajari aflam
Masih awal-awal ya. Masih depan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang wal maqalah ar-rabi'ah udah, sekarang kita ke maqalah al-khamisah, tapi kita penguatan lagi di maqalah yang ar-rabi'ah ya. Bahasan kemarin itu membahas tentang izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan banyaknya harta. Kita kalau kaya raya banyak harta, yang suka banyak, yang deketin banyak. Terkadang yang tadinya musuhin kalau kita kaya, dia bilang kita temen. Bahkan saudara, saya mah masih besanan sama dia. Saya masih sepupuan. Sepupuannya gimana? Jauh dah, pokoknya sepupuan katanya. Yang penting dapat validasi, dianggap sebagai saudara, orang terdekat. Kenapa? Karena kita sedang punya harta yang banyak. Allah lagi angkat kita dengan harta. Izzud dunya bil mal. Makanya orang yang lagi banyak hartanya selama dia hidup di dunia itu dipuja-puja, dikipas-kipas, disanjung-sanjung sama orang. Dulu ada di zaman Nabi Musa namanya Korun. Makanya kalau ada orang kaya raya, hartanya banyak tapi dia sombong, dia laksana Korun. Korun itu saking banyak hartanya, ibu-ibu sekalian, itu sampai kemewahannya itu nggak muat ditaruh di rumahnya. Dia punya emasnya bukan cuma 100 gram yang batangan, bukan cuma 200 gram dan lain sebagainya, tapi dia punya sampai tontonan emas. Belum kendaraan, belum pakaian emas, belum berlian dan lain sebagainya. Sampai saking banyaknya harta Korun, itu tiap hari dia diarak ngebawa hartanya ngelewatin masyarakat luas. Jadi ibaratnya ibu-ibu punya mobil 50. Ibu naik paling depan di mobilnya. Tuh yang mobil nomor 2 sampai nomor 50 kita ikutin dari belakang, ngarak kita. Ya. Ibaratnya diketimpringin bahasa kitanya. Jalan muter-muter di lingkungan masyarakat sampai semua penduduk kala itu di Mesir, mereka bilang begini, ya Allah, sungguh beruntung menjadi Korun. Alangkah indahnya hidup sebagai Korun yang sangat-sangat kaya raya dan hidupnya diliputi dengan kemewahan. Pernah nggak ibu-ibu kita ngelihat tetangga, saudara, kerabat, mereka lagi kecukupan harta, uangnya banyak, emasnya dari ujung sampai sini nih. Kan salah satu penyakit kita perempuan itu cinta kepada hiasan-hiasan, emas, berlian, ya. Zuina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am. Hari ini tema kita gelisah duniawi dan ukhrawi. Mana yang harus diutamakan? Gelisah duniawi atau ukhrawi? Ukhrawi. Tapi kebanyakan yang kita lakukan gelisah apa? Duniawi. Ya Allah, anak saya belum dapat kerja, anak saya belum dapat jodoh. Ya Allah, suami saya nggak naik-naik jabatannya. Ya Allah, besok saya makan apa? Ya Allah, kapan saya beli mobil? Ya Allah, saya kapan kebeli rumah? Duniawi yang terus kita gelisahin. Itu juga yang terjadi pada penduduk Mesir kala mereka melihat Korun. Ya Rob, betapa beruntungnya Korun jadi orang kaya raya. Kita punya tetangga, kerabat lagi kecukupan harta. Pengen beli apapun gampang, gak kayak kita mikir 2 kali. Cukup apa enggak ya? Kalau beli ini besok ada pegangan apa enggak ya? Kan sering kita begitu ya. Tapi ada orang yang dia mengeluarkan duitnya tanpa berpikir panjang. Sedekahnya banyak, beli tas yang branded langsung dia bayar cash. Pengen beli mobil yang mewah dia bayar tunai. Duitnya berlebih lagi, bukan cukup lagi tapi berlebih. Seringkali timbul di benak kita, di hati kita, ya Rob, enak bener jadi dia nih. Apa ujian hidupnya ya Allah? Ini penyakit orang zaman sekarang. Kalau ada yang punya nikmat, dia langsung berkata, dia diujinya di belah mana sih? Ujiannya apa sih katanya? Bener gak begitu? Saya lihat komentar-komentar ya yang ada di media sosial, baik itu platform TikTok, Instagram atau apapun. Kalau ada orang update tentang kebahagiaan hidupnya, dia update tentang suaminya yang tampan, istrinya yang cantik, anak-anaknya yang lucu, ya.
kehidupan duniawi yang dilimpahi dengan harta yang banyak. Kemudian kita lihat, kita like, nggak berani komen, cuman like doang. Kita berpikir habis ngelihat komen ataupun kita ngelihat postingannya, ya Allah ini orang ujiannya di mana sih? Kok kita yang sibuk nyari-nyari ujian dia? Itu mah urusan Allah. Artinya kalau kita masih bertanya hal demikian, ada rasa dengki yang tertanam dalam diri kita. Kita lagi nunggu nih orang ujiannya mana sih? Yang bagaimana? Laki ganteng soleh, istri cantik soleha, uang banyak, pekerjaan bagus, anak-anak dikaruniai sama Allah, mertua baik, ujiannya apa sih? Jangan pernah bertanya ujian orang lain apa. Cukup menggelisahkan apa ujian kita selama di dunia. Karena selama ini yang terjadi kepada kita, kita lebih suka memikirkan kehidupan orang lain dibandingkan memikirkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Makanya aib orang, kehidupan orang, pintar kita komentarinnya, Masya Allah. Tapi kalau hidup kita sendiri, susah untuk mengomentarinya. Maka itu yang terjadi kepada penduduk Mesir kala itu. Betapa beruntungnya wahai Korun, aduh enaknya jadi orang kaya. Ya ampun, Korun mah gak ada susahnya. Banyak banget deh keutamaannya. Tapi dia lupa, ternyata ada Allah cabut satu hal dari Korun. Di samping kekayaannya yang berlimpah, uangnya banyak, istrinya cantik, apa yang dia mau dia bisa beli. Di sini Allah cabut hidayah petunjuk dari hatinya. Kemarin sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Sayati zamanun ala ummati yafirunal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasatin baliyah. Akan datang nanti suatu zaman kata Nabi di mana umatku nih lari dari ulama, ahli fikih, nggak mau ngaji, nggak mau datang ke tempat majelis ilmu, nggak mau ikut ta'lim, dia nggak mau berjamaah, dia nggak mau dekat sama hukama, orang-orang yang bijaksana sana ya. Ada ulama, ada hukama. Apa bedanya ulama dengan hukama? Ulama itu orang alim. Ulama ini maknanya bukan cuma orang yang punya pengetahuan dalam bidang agama, tapi di luar bidang apapun kalau dia alim dan memahami terhadap keilmuan tersebut, dia disebut dengan ulama. Ilmuwan bahasa Indonesianya. Ada orang ahli sains, ahli matematika, ada orang ahli kimia, biologi. Dia paham atau enggak ilmu tersebut? Sampai dia jadi doktor, profesor, ya. Bahkan dia buat satu karya dan lain sebagainya. Ini yang juga disebut dengan orang alim. Jadi alim itu maknanya orang yang berilmu. Bukan cuma alim perkara ukhrawi, masalah agama, tapi juga alim perkara duniawi. Jadi kalau ada orang rajin duduk dekat sama para ulama, orang-orang alim, biasanya hatinya lebih lembut, logikanya lebih bermain. Kenapa? Oh, dekatnya sama orang-orang pinter. Mujalasatul ulama, duduknya sama orang-orang alim. Yang diomongin juga perkara ilmu. Coba kalau kita duduknya sama orang-orang bodoh, mohon maaf, sama orang-orang yang kalau kita ngobrol nggak pernah tuh bahas-bahas ilmu. Kalau nggak bahas jilbab, bahas cicilan, ya. Kalau nggak bahas tentang saling berlomba-lomba perkara duniawi. Anak saya mah udah masuk perguruan ini, padahal hasil nyogok. Ya. Yang satu lagi, nggak apa-apa, anak saya mah nggak mau kuliah di situ, dia mah nanti di luar negeri, dan lain sebagainya. Saling fastabikul, bukan khairat, tapi perkara duniawi yang diagung-agungkan. Nah ini jadi reminder muhasabah penting buat kita semua, ibu-ibu sekalian. Yuk rubah atau pilih-pilih selektif siapa yang jadi kawan duduk kita. Itu yang menentukan kualitas diri kita. Kalau kita rajin duduk sama para ulama, duduk doang dengerin, Masya Allah. Ini ada orang alim, mau dia ahli matematika, ahli fikih, ahli tafsir dan lain sebagainya, kita cuma dengerin dia ngomong, kebuka cakrawala pemikiran kita. Jadi logika kita lebih bermain. Yang kedua, rajin duduk dengan hukama. Siapa itu hukama? Hukama itu orang yang dia alim, dia tahu ilmunya dan dia mengamalkan terkait ilmu yang dia peroleh. Kalau ulama, ada orang yang alim, pintar, tapi dia belum tentu ngamalin kepintarannya. Tapi hukama, dia bukan sekedar alim, dia bukan sekedar hafal, dia bukan sekedar tahu,
tapi bijaksana dengan tingkah laku terhadap ilmu yang dia miliki. Dia tahu bagaimana cara berbicara yang baik, tahu ilmunya. Maka ketika dia berbicara kepada orang lain, layyinan, dia berbicara dengan lemah lembut. Ini yang disebut dengan al-hukama, orang-orang yang bijaksana. Maka kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirunal ulama wal fuqaha. Nanti kelak umatku ini gak mau deket sama orang alim, sama orang-orang faqih. Buru-buru mereka mau jadi orang baik. Fayabtaliyahumullah bisalasatin baliyah. Allah kasih tiga azab yang luar biasa. Awaluha yarfa'illahul barakah min kasbihim. Ini ada nih di pembahasan kitab yang awal. Kalau ibu-ibu lihat, kita sudah bahas kemarin ya, nomor 6 sebelumnya. Lihat ya. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bisalasi baliyat awalaha atau ulahuma yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan rizki yang dia miliki. Jangan salahin kok kita duit banyak, harta banyak, tapi ketenangan Allah cabut. Kenapa? Karena kita jarang duduk dengan hukama dan ulama. Kita nggak mau ngaji, nggak mau nyari ilmu. Asani yusallituhumullah sultanan zalima. Allah kasih pemimpin yang zalim. Ya Rabb, kita nggak tahu pemimpin kita nih zalim atau enggak, tapi kita minta sama Allah kasih pemimpin yang adil, yang baik. Ibu kenal Umar bin Khattab? Di mana kenalnya? Sering dengar ceritanya ya. Ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Abdul Aziz. Ini masih satu, kalau lihat silsilahnya masih Umar bin Abdul Aziz ini turunannya Umar bin Khattab. Secara gaya kepemimpinan, model kepemimpinan, Umar bin Abdul Aziz ini sama dengan Umar bin Khattab, menjadi pemimpin yang dirindukan oleh masyarakatnya. Umar bin Abdul Aziz itu dia dikasih tempat, kan kalau bahasa kita kalau pemimpin tuh ada rumah dinas. Betul ya Bu ya? Rumah dinas, ada fasilitasnya, ada kendaraannya. Umar bin Abdul Aziz juga demikian ketika memimpin kala itu. Satu ketika Umar bin Abdul Aziz itu baru kelar dari pekerjaannya, ada tamu datang. Ditanya sama Umar bin Abdul Aziz, Anda bertamu ke sini dalam perkara urusan negara? Ya, urusan masyarakat atau memang individu, masalah pribadi? Oh, masalah pribadi wahai Umar. Oh, kalau gitu jangan di ruangan ini punya negara. Dimatikan lampunya oleh Umar bin Abdul Aziz, diajaknya ngobrol di luar. Kenapa? Karena ini fasilitas negara yang tidak boleh saya gunakan sembarangan. Anaknya kala itu nangis. Dia ngerengek sama ayahnya, kan kalau lebaran itu banyak yang pengen pakai baju baru. Termasuk anaknya Umar bin Abdul Aziz, pengen dong ya pakai baju baru, Abi tolong dong beliin baju baru. Apa kata ayahnya? Nak, uang yang ayah punya bukan milik ayah, ini punya umat. Dia takut buat korupsi, dia takut makan uang rakyat. Itu Umar bin Abdul Aziz. Kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tiap malam seringkali nyamar jadi orang biasa. Ibu kalau pernah nonton film Jodha Akbar tuh, ya, apa tuh? Tentang kerajaan Mughal di India. Ya, itu kurang lebih kan pemimpin-pemimpin seperti itu ya. Itu suka nyamar-nyamar tuh ke daerah masyarakat kecil. Umar bin Khattab ini suka nyamar, tidak berpakaian sebagai khalifah, pemimpin. Satu ketika sedang berjalan malam hari, Umar dengan orang yang ngikutinnya, asistennya, dengan pakaian biasa, nggak ada yang kenal kalau itu Umar bin Khattab. Lewat satu rumah ada seorang perempuan sedang menangis sambil masak. Dilihat sama Umar, apa yang dia masak? Kok dia menangis-nangis sambil memasak? Begitu dilihat oleh ajudannya, ternyata yang dimasak batu, kagak mateng-mateng. Gimana mau mateng tuh batu ya Bu ya? Batu yang dimasak. Ditanya kemudian, tuk, 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 tuk. Assalamualaikum kata Umar. Waalaikumsalam kata wanita tersebut. Apa yang kau lakukan? Kenapa engkau memasak batu? Wahai Tuan,
Ya, saya sedang menangis begini. Anak saya itu tidur semua dalam keadaan lapar. Perutnya saya ganjel semua untuk menahan rasa laparnya. Kenapa? Karena saya tidak punya persediaan makan sedikit pun untuk diberikan kepada anak-anak saya. Pentingnya rasa bersyukur. Karena bersyukur itu melembutkan hati. Bersyukur melihat orang yang lebih susah dari kita. Kenapa? Biar kita lebih dekat sama Allah. Kita Bu nggak pernah sampai begitu. Pernah nggak ibu saking lapar taruh batu di perut? Lapar benar. Semalaman tidur nggak pernah. Ada orang punya telur 1 biji, dia masak telur itu di dadar, dibagi sekeluarga 10 orang dipotong, makan anaknya semua. Berkah, cukup. Tapi ada orang yang anaknya 1, dia makan di restoran nih 1 porsi, 1 porsi, 1 porsi, nggak ada yang habis makanannya. Pentingnya rasa bersyukur. Dia bilang anak saya kelaparan dan tidak punya saya persediaan apapun. Balik Umar bin Khattab dia bilang, wahai wanita yang sedang memasak ini, sebentar, ajudan saya akan memberikan sesuatu. Tapi dia nggak tahu kalau itu Umar bin Khattab. Esokan harinya kemudian ajudannya pergi disusul oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bilang begini, cukup saya yang membawa beras ini, gandum ini. Kenapa? Karena dia umatku. Dia itu adalah masyarakatku. Mohon maaf, ketika sebelum pergi, perempuan itu ngomong gini sama Umar. Saya nih kelaparan, gak punya apapun untuk diberikan kepada anak saya. Ini saya punya pemimpin namanya Umar bin Khattab, gak pernah dia peduli sama umatnya. Masa saya kelaparan seperti ini? Dia gak tahu yang lagi diajak ngomong Umar bin Khattab. Kata Umar, baik, tunggu sebentar, ajudan saya akan mengambil makanan untuk Anda. Pergi, Umar bin Khattab pun ikut ke tempat pengambilan beras tersebut, gandum. Yang bopong berasnya, yang ngambil gandumnya itu langsung Umar. Bukan lagi nyuruh dan ajudannya. Dia bawa beras itu, kata ajudannya, wahai Umar, biarkan saya yang bawa. Jangan, ini beban dan tanggung jawab saya di hadapan Allah. Dia bawa uculuk, Assalamualaikum. Dikasih, akhirnya bisa makan sekeluarga. Apa yang terjadi keesokan harinya, Umar bin Khattab lewat lagi dan perempuan itu bilang, Anda bukannya laki-laki yang semalam yang bantuin kita ngasih gandum beras? Kata ajudannya, ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Tuh perempuan malu. Kadang-kadang emang kita perempuan jarang disaring kalau ngomong ya. Tiba-tiba langsung ngomel aja. Nggak nyari tahu dulu ini siapa nih dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya dia bilang, dia berterima kasih, wahai Umar, ya Allah engkau ternyata pemimpin yang adil. Bahkan engkau membawakan beras untuk makan keluargaku dan anak-anakku. Ini kenapa nanti di satu zaman kata Nabi Allah kasih pemimpin yang zalim sebab kitanya aja nggak mau deket sama ulama. Jadi jangan salah kalau nanti yang hadir adalah pemimpin yang zalim. Yang ketiga, wassalisu yakhruju minad dunya bighairi iman. Ya, salah satu azab yang Allah kasih buat orang-orang yang gak pernah duduk di majelis ilmu adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka wafat dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman sama sekali. Kita pengennya wafatnya husnul khatimah. Ibu-ibu pengen buru-buru apa nanti aja? Kalau ditanya begitu masih bingung kita ya. Sebab nih dari kita semua, jangankan ibu-ibu, kita semua kalau ditanya di hati yang terdalam masih banyak cinta sama dunia dibandingkan akhirat. Betul ya? Makanya di sini disebutkan izzud dunya bil mal. Ya, kemuliaan dunia diraih dengan harta, tapi nggak ada harta nanti kamu langsung direndahkan. Wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Tapi kemuliaan akhirat yaitu dengan baiknya amal, bukan karena harta. Maka kalau pengen ada orang yang tulus temenan sama kita, bergaul dengan kita, jangan dekati dengan uang, jangan dekati dengan harta, tapi dekati dengan bisolihil a'mal, amal yang baik. Bukan harta. Zaman sekarang orang apa-apa serba duit, nyelesain masalah pakai duit. Ada kasus tertentu pakai duit. Masukin anak sekolah nyogok pakai duit. Masuk ke instansi tertentu, masuk kerja, dapat pekerjaan yang dia impikan, harus nyogok pakai duit. Jadi semua dia anggap kelar kalau kita punya duit. Betul ya?
Ini zaman yang dia menganggap kemuliaan cuman di dunia. Izzud dunya bil mal. Allah ada duit bayar aja biar tutup mulut ya. Ada duit kasih aja biar nggak ngerongrong mulu katanya. Ada duit udah ntar juga di penjara kita kasih aja dan lain sebagainya. Karena semuanya serba duit. Ibu cinta nggak sama duit? Nah ini, ibu-ibu sekalian, duit kadang-kadang membutakan kita. Intinya hidup duit. Kata orang bilang inti hidup adalah duit. Kalau punya duit hidup tenang. Kalau punya duit hidup bahagia. Kalau punya duit suami istri nggak pernah bertengkar. Kalau punya duit anak-anak sehat afiat. Tapi kalau nggak punya duit, pusing 7 keliling gitu ya. Masya Allah. Ini banyak yang salah persepsi. Makanya gini, kita bukannya nggak boleh ngejar dunia, boleh. Maksudnya bukan kita harus melawan dunia, dilawan dunia. Nggak boleh kita cinta sama dunia, nggak boleh suka sama duit, nggak boleh suka sama perhiasan, boleh. Cuman cintanya ala kadarnya, cintanya sewajarnya. Jangan sampai cinta terhadap dunia sehingga melalaikan kita untuk kebutuhan akhirat. Ada orang yang dapat tender, ya. Ibu-ibu misalkan kerja nih semua, Bu, ada yang bilang, insya Allah saya pengen gabung nih kerja sama ibu. Berapa yang dihasilkan? 10 juta. Oh baik, 10 juta. Waktunya sholat maghrib. Tapi harus sekarang Bu dikerjain ya. Cuma 10 juta sholat maghrib dulu. Tapi ketika datang jumlah nominal yang lebih besar, Bu, saya kasih ibu duit 100 miliar. Rame kemarin Bu, saya bukan gibah ya. Ini jadi pelajaran buat kita. Ada kemarin kasus di Indonesia masih ya. Salah seorang pemimpin jadi kepala daerah di daerah mana saya lupa. Pokoknya daerah timur sana. Itu yang kemarin ditangkap karena kasus korupsi. Ternyata hasil korupsinya itu atau uang yang keluar untuk korupsi, dari korupsi itu kebanyakan disalurkan untuk membayar perempuan-perempuan yang memuaskan dirinya. Ya. Oh iya. Ya Bu ya. Bahkan kalau dari data yang saya baca di berita, satu perempuan itu bisa dapat ada yang 1,6 miliar. Ada yang sekali pertemuan dapat 1 M, dapat 500 juta. Saya mau nanya deh sama ibu-ibu. Ibu, kalau ada yang mau ngasih ibu 1,6 M diterima apa enggak? Kalau dikasih cuma-cuma, mau. Tapi kalau ada syaratnya hafal Quran 30 juz. No. Kalau itu mau ya Bu ya. Syaratnya suami ibu buat dia katanya. Nggak mau Ustazah. Syaratnya ini mohon maaf, perempuan yang dikasih uang itu untuk kebutuhan melayani. Jadi mohon maaf mungkin cuma menemani 1 jam 2 jam tapi 1,6 M. Sudah lari nggak dari ajaran Allah? Lari. Jadi ada orang yang menggadaikan akhiratnya demi duniawi. Padahal yang semata-mata dunia itu laibun walahwun, permainan doang, udah nggak kekal itu mah. Punya duit sebanyak apapun habis juga. Tapi tidak dengan solihil amal, amal soleh. Ada orang deketin kita, lagi banyak duit tuh, yuk kita deketin yuk katanya. Kita baik-baikin yuk. Sudah tidak punya uang, boro-boro ada yang mau bergandengan tangan lagi dengan kita. Kita susah, nelpon sana sini minta tolong. Semua seolah-olah musuh yang tidak kenal dengan kita. Kamu siapa? Saya nggak kenal tuh. Saya nggak pernah komunikasi sama kamu dan lain sebagainya. Maka teman-teman, ibu-ibu sekalian, yuk kita kejar izul akhirah, jangan izud dunia. Karena dunia itu hanya membohongi saja. Kita lanjut di makalah al-khamisah. Wal maqalatul khamisah, makalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu an, dari Utsman radhiyallahu an. Hammud dunya
zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ay al-huznu fil umuril muta'alliqati bid dunya sara muzliman. Wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah sara munawwiran lil qalbi. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ini kata Utsman radhiyallahu an begini. Kita gelisah, hamud dunya zulmatun, gelisah sama perkara dunia itu disebut zulmatun fil qalbi, bikin hati kita gelap. Besok pakai baju apa ya? Besok model tas kayak gimana ya? Kondangan lipstik warna apa ya? Mobilnya seperti apa dan lain sebagainya. Dunia terus yang kita gelisahin. Makanya ada dua perkara yang bikin tuan rumah itu sengsara. Satu, ketika terjadi kematian dalam rumah tersebut. Yang kedua, ketika terjadi pesta walimah, pernikahan. Ibu-ibu kalau mau ngawinin anak, gelisah apa enggak? Gelisah enggak? Ini daging berapa kilo ya ayam ya? Yang ini ngutang di mana ya? Sayuran yang ini berapa? Model makanannya apa? Tendanya kayak gimana? Gelisah kita pikirin. Bahkan banyak kemarin yang curhat sama saya jamaah. Saya punya jamaah ada di daerah Grogol, Depok. Dia nanya, Ustazah apa hukumnya kalau lagi acara walimatul urus ya? Lagi acara pernikahan, kawinan, kita ngawinin anak atau kita jadi pengantin, kita nggak sholat, bagaimana hukumnya? Saya mau nanya sama ibu-ibu dulu, waktu nikah sholat apa enggak? Benar. Udah lupa Ustazah, 30 tahun yang lalu katanya ya. Yang sholat, alhamdulillah. Yang nggak sholat, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Belum tahu ilmunya Ustazah. Baik, itu dulu kita mungkin masih kurang ilmunya, masih belum ngaji dan lain sebagainya. Keadaan apapun sholat itu wajib dikerjakan. Banyak gara-gara dia jadi pengantin, dia di make up, dia pakai apa? Bunga-bunga di atas nih begini dan lain sebagainya. Akhirnya jadi alasan untuk meninggalkan sholat. Padahal sholat itu yang lebih utama. Bagaimana mau membangun rumah tangga yang berkah kalau dari awal pernikahannya saja sholat sudah ditinggalkan. Makanya paling enak memang orang yang nikahannya di gedung. Yang model nikah cuma 2 jam, 3 jam. Ya kalau banyak duit. Lah kalau nggak punya duit, di rumah. Cuman tetap harus punya prinsip untuk tidak meninggalkan sholat. Ini kadang-kadang yang nggak sholat bukan cuman pengantinnya, tapi ibu kandungnya, ibu mertuanya, gara-gara takut make upnya luntur. Udah kagak usah sholat deh, nanti bingung make upnya lagi katanya. Ya Allah ya Rabbi. Nih kegelisahan yang sering kali hadir ketika acara walimah. Makanya disebutkan kata Utsman radhiyallahu an, kebingungan terhadap dunia, kegelisahan terhadap dunia membuat hati itu gelap, susah menerima kebaikan. Karena yang difikirin dunia mulu. Ya, orang beli ini kita pikirin, orang punya ini kita pikirin, suami begini kita pikirin, anak begini kita pikirin, ada kemauan ini kita pikirin terus. Bahkan yang saya bilang, ibu-ibu punya Shopee? Punya? Itu di keranjangnya banyak apa enggak? Pernah enggak kalau lagi belanja Shopee, keranjang Anda penuh katanya? Akhirnya kudu ada yang dihapus dulu. Saya mau tanya deh, itu penuhnya kenapa Bu? Dimasukin doang tapi kagak dibeli. Belinya ntar aja kalau punya duit dah katanya. Sampai ratusan tuh isi keranjang ya. Abis itu kita pikirin lagi, beli apa kagak ya? Beli apa kagak? Ah kagak deh, ntar aja deh. Beli nggak ya? Udah kebeli, kita bingung. Ada sekarang banyak yang terjebak dalam sistem COD. Ya, hati-hati ibu-ibu. Saya punya ponakan, anak abang saya. Itu dia mainin HP emaknya. Saya nggak tahu anak sekarang kenapa pinter bener ya mainin handphone ya. Dia buka Shopee, dia pesen mainan totalnya 350.000, sistemnya COD.
Datang abangnya, nyamperin orang tuanya, tetangganya, ini katanya alamat ini ya, betul. Ini belum dibayar 350.000, kaget emaknya. Saya nggak pernah mesen ini, ternyata anaknya yang mesen lewat aplikasi ibunya. Ibu jangan ngelakuin gini ntar di HP suami. Suami punya Shopee, kita check out nanti COD gitu ya. Nih hati-hati, merugikan orang lain. Ya itu yang membuat kita gelisah. Terlalu banyak keinginan mati. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, mati. Karena ujung-ujungnya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan. Tapi kita seringkali lalai dengan kematian. Makanya memandang dunia itu harus lebih jeli dan lebih cerdas. Dunia itu kan secara pandangan itu bisa dilihat dari dua sisi. Ada sisi lahir, ada sisi batin. Bagaimana sisi lahir dunia? Sisi lahir dunia itu menggiurkan. Ya gurannakum, seringkali menipu pandangan mata kita. Wah enak jadi orang kaya, wah enak punya harta berlimpah, wah enak bisa jalan-jalan ke sana kemari, wah enak ABCD dan lain sebagainya. Tapi kita lupa dan gak tahu, jangan-jangan harta yang dimiliki tersebut adalah hasil dari menipu orang lain. Hasil yang tidak halal. Ada orang umroh, berangkat haji. Hasil korupsi, diterima apa enggak umrohnya? Diterima atau enggaknya kembalikan kepada Allah. Tapi sumbernya halal atau haram? Haram. Bagaimana yang hak dengan yang batil dicampur? Kan orang kalau umroh haji dia manggil Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kata Allah, labbaik ya ummati. Tapi ketika dia pakai hasil yang haram itu, dalam hadis Nabi disebutkan, dia pakai uang korupsi, dia pakai hasil mencuri, menipu orang lain. Dia bilang labbaik ya Allah. La baik. La baik, kata Allah. Jadi ibaratnya kita manggil, saya manggil ya, Bu Debi. Enggak deh ustazah, enggak kenal kita. Kita manggil Allah lagi umrah. Labbaik Allahumma labbaik, nangis-nangis di pinggir Ka'bah. Kata malaikat, la baik. Kagak usah nangis-nangis dah katanya. Itu dalam hadis Nabi disebutkan. Makanya hati-hati orang yang ketika berangkat ibadah, dia umroh, dia haji, padahal sumbernya haram, tapi seolah-olah dia gunakan untuk yang halal. Ada orang habis korupsi ratusan M, 271 triliun. Uang bukan itu ya Bu ya? Bingung saya tuh, ya Allah banyak benar itu. Masya Allah. Dia korupsi miliaran rupiah, ratusan juta, kemudian setelah korupsi dia sholat. Tangan yang dia pakai korupsi, dia pakai buat takbir Allahu Akbar. Kata malaikat, main-main dia nih katanya. Tadi dipakai buat yang haram, sekarang buat sholat. Banyak orang yang mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Malamnya dia zina, habis zina dia sholat subuh. Dibangunin kawan zinanya, sholat subuh dulu udah azan katanya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman. Ada sama-sama nyolong, yuk kita nyolong. Lagi nyolong azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sholat dulu dah, ntar kita lanjut lagi. Ini yang disebut mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Allah gak suka. Makanya jangan kita berpikiran abis kita buat dosa, abis kita mengambil hak orang lain, dah saya mah ibadah aja diampuni sama Allah. Boleh ibadah dengan catatan menggunakan sumber yang halal, bukan dari menipu orang lain. Nih seringkali dunia menyilaukan mata kita. Kalau dilihat dari sisi lahirnya, dunia tuh indah. Pokoknya kita pengennya panjang umur dah di dunia. Betul gak Bu? Kan kalau umatnya Nabi ini batas usianya cuma sampai 63 tahun. Ibu-ibu di sini ada yang 63? Belum. Ada yang 62? Setahun lagi ya Bu ya? Ada yang 60 tahun? Gak ada. Ada yang 55 tahun? Ada. 8 tahun lagi ya Bu ya? Ya itu belum tentu ya Bu ya. Kebanyakan memang usia umat Nabi dilihat dari wafatnya Nabi, yaitu 63. Ada yang lebih usianya dari 63. Berarti Allah kasih bonus, disuruh banyak ibadah. Makanya kalau ada orang sudah tua renta, dia sudah usia senja,
Tapi dia masih nggak suka ibadah, dia nggak suka ngaji, sukanya foya-foya. Nih jadi tamparan keras buat kita. Ada nenek-nenek nutup aurat nggak mau, pakainya legging. Kemana-mana dia pakai legging. Ada pasar malam dia naik kemidi puter sambil megang tas. Ya Allah ya Rahman, itu yang disebut dengan Nelly, nenek lincah. Malu nek sama cucu, begitu ya. Masya Allah ya Roh. Nih makanya kemarin saya bahas tentang kitab Riyadhus Shalihin. Di situ disebutkan tentang beramal soleh di usia senja. Karena banyak orang yang walaupun sudah masuk usia senja, dia lupa, nggak ada self awareness, kesadaran diri untuk terus berubah. Ada disebutkan dalam Al-Quran, kalau kita sampai usia 40 tahun, cung yang 40 tahun ibu-ibu. Serius 40 tahun? Bukannya 25 tahun yang hadir di sini rata-rata? Masya Allah. Ada reminder buat orang-orang yang usianya sudah menginjak 40 tahun. Itu dalam Al-Quran. Kenapa Ustazah usia 40 tahun? Usia 40 tahun ini penentuan dia bakal jadi orang baik, soleh atau orang yang toleh, buruk. Kenapa? Karena Nabi diangkat jadi Rasul ketika usia 40 tahun. Turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram, ya ila akhir ayat. Itu Nabi menginjak usia 40 tahun, yang sebelumnya Nabi itu bukan Rasul. Cuma Nabi, apa bedanya Nabi sama Rasul? Ada yang tahu? Selama ini kita nyebut Nabi sama Rasul, bedanya apa? Betul. Kalau Nabi dia menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul, dia terima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Jadi sejak usia 40 tahun, Nabi punya tanggung jawab untuk mengajak umatnya dekat kepada Allah, bukan hanya dirinya saja. Makanya orang yang masuk usia 40 tahun ini usia yang angker. Harus banyak muhasabah diri, tapi yang 30 juga harus banyak muhasabah diri. Ya, yang masuk usia 40 tahun harus muhasabah diri, self talk, bahasa kitanya ngobrol sama diri sendiri. Ngobrol sama orang tuh gampang, ngobrol sama pasangan gampang, tapi ngobrol dengan diri sendiri itu yang susah. Sering-sering ngobrol, lagi ngaca. Siapa nama kamu? Fatimah. Fatimah ya ini ya? Ini kan kita lagi ngaca ceritanya ya. Siapa nama kamu? Fatimah. Berapa umur kamu Fatimah? 40. Kamu selama 40 udah ngapain aja Fatimah? Dosa mulu kamu selama ini. Selama ini kamu bikin maksiat mulu. Udah deh yuk, kita bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ngobrol, ngaca dengan diri sendiri. Itu self-talk ini yang paling susah. Gak semua orang tuh mampu melakukan hal tersebut. Makanya muhasabah paling penting adalah ketika kita mampu berdamai dan berbicara dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Masuk usia 40 tahun penentuan, kamu mau jadi orang baik atau orang gak baik. Rasul di usia 40 tahun dia sudah memilih jalan menjadi Rasul. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah. Kita batas usia 63 tahun. Ada yang dikasih 70, 80, 90, ini bonus dari Allah. Jangan sampai kita nggak bersyukur. Makanya doa yang harus dibaca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Gitu ya. Ini doa Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah jadikan kami hamba yang bersyukur. Dikasih umur panjang selama ini, badan sehat, afiat, keluarga utuh, rizki alhamdulillah lancar ya Allah. Nih kesadaran untuk bersyukur, skill bersyukur yang kadang-kadang susah untuk hadir. Makanya apa kiat kita biar bersyukur selama hidup di dunia? Pertama, unzur ila man dunaka. Kalau pengen jadi hamba yang penuh rasa syukur, lihat perkara duniawi sama orang yang di bawah kita. Jangan ngelihatnya ilaman fauqoka, sama orang yang lebih dari kita. Kita punya mobil harganya 100 juta, ngelihat orang yang punya mobil 500 juta. Ngiler mulu akhirnya. Ya Allah pengen, ya Allah kenapa sih saya nggak bisa beli mobil harga segitu? Nggak bersyukur. Tapi lihat orang yang naik motor, ibu datang ke sini ngaji naik mobil, bawa mobil. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bawa mobil.
Ada kawannya begitu buka kaca, dia naik motor, pakai helm, jauh rumahnya. Timbul rasa syukur, alhamdulillah saya dikasih mobil ya Allah. Yang lain kawan-kawan saya ngaji, naiknya motor. Yang naik motor, tin, Bu Haji mari. Alhamdulillah saya naik motor. Ini kawan-kawan saya ngaji jalan kaki, naik angkot, naik gojek, gak punya motor sama sekali. Yang jalan kaki dia bilang alhamdulillah. Dia lihat yang naik kursi roda, ih kesian bener kakinya gak bisa pakai buat jalan. Alhamdulillah kaki saya sehat bisa jalan kemanapun. Yang di kursi roda mengatakan alhamdulillah masih bisa duduk jalan kemana-mana pakai kursi roda. Kesian yang berbaring di atas tempat tidur gak bisa ngapa-ngapain. Kata yang berbaring di atas tempat tidur, alhamdulillah ya Allah masih hidup ya Allah. Kesian yang udah di kuburan kagak balik-balik lagi. Kan yang di kuburan pada betah ya Bu ya. Betul nggak? Orang kalau udah kagak balik lagi berarti dia betah. Dia nggak punya kesempatan untuk balik lagi. Makanya andai kata ibu-ibu sekalian yang Allah cintai, andai kata kita ngelewatin kuburan, kita bisa mendengar teriakan orang-orang yang ada dalam kuburan, tangisan mereka. Salah satu permintaan orang yang sudah masuk dalam kubur adalah, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Kalau saya kembali ke dunia, saya akan sholat tepat waktu. Saya akan sedekah sebanyak-banyaknya. Saya tidak akan mengusik orang lain. Saya akan menjadi hamba yang solih dan solihah ya Allah. Kata Allah, enggak lah ya, udah telat. Enggak ada tawar-menawar, kata Allah. Sudah telat. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur tuh udah garis finish, batas akhir, nggak ada lagi kesempatan. Kalau sekarang masih hidup masih bisa. Sebejat-bejatnya kita, seburuk-buruknya kita, selama kita taubatan nasuha, minta ampun sama Allah, ya Allah saya pengen jadi hamba yang lebih baik lagi, Allah akan bukakan pintu maaf seluas-luasnya. Tapi kalau sudah nyawa nafas kita berada di kerongkongan, udah mau dicabut itu sama Allah, ya Allah, nggak ada lagi kesempatan untuk menjadi orang baik, ya. Makanya mari ibu-ibu sekalian ingat pesan dari Utsman radhiyallahu an, hamud dunya zulmatun fil qalbi. Cinta dunia, terlalu senang sama dunia ini bikin hati gelap. Tadi lihat dunia kalau dari sisi lahirnya kita cinta, tapi kalau dari sisi batinnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Kita kudu melihat dunia dari aspek batin, bukan cuma lahir. Secara pandangan mata kita, ya Allah, yang kaya tuh enak, yang cantik tuh enak, yang punya privilege tuh enak, yang hidupnya bergelimang harta enak, pandangan mata. Tapi orang kalau sudah memandang dunia dari sisi batinnya, hatinya, dia memaknai ternyata segala sesuatu kemewahan yang Allah beri itu bentuk ujian dari Allah. Segala sesuatu yang Allah beri itu mampu melalaikan saya dari mengingat Allah. Makanya doa kita dalam Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kasih kami kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Jadi mulai hari ini setelah kita ngaji tentang kegelisahan dunia dan akhirat, mulai punya dua pandangan. Kalau selama ini cuma mata kita yang memandang dunia itu menyenangkan, kudu kita lihat dari sisi batin kita bahwa dunia itu sangat melelahkan. Bu, kita lomba-lomba sama orang perkara dunia, capek nggak hati kita? Capek apa enggak? Berlomba sama kawan, ya Allah, hari ini ada tas keluaran baru kita beli. Besok tas kita, teman kita pakai lagi yang baru. Dalam hati kita mumet nih, gelap. Ya Allah, dia udah duluan beli yang edisi terbaru. Saya harus beli juga ini. Gak tenang tidur kita. Betul ya? Ada pakaian baru, beli. Dahuluin sama kawan kita, marah lagi, hati kita gak tenang. Nih, hati kita udah gelap menerima kebaikan karena terlalu cinta kepada dunia. Makanya di sini ada doa, silahkan dicatat, mungkin di situ ada juga.
Apa doa yang harus kita baca yang diajarkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai kegelisahan kami yang paling besar. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadiin dunia sebagai kegelisahan kami yang paling besar. Ya. Wala mablagha ilmina, dan jangan sebagai tempat tujuan pengetahuan kami. Artinya yang kami tahu tuh cuma dunia aja, nggak pernah nyari tahu tentang akhirat. Nggak pengen tahu tentang akhirat, nggak pengen tahu tentang surga neraka, nggak pengen tahu tentang ridha Allah, nggak pengen tahu bagaimana hamba yang dirindukan surga. Yang kita pikirin jadi orang yang punya dunia, yang genggam dunia, yang memiliki dunia, yang dimuliakan di dunia, yang bisa mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Ya Allah, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha alaina. Sudah hafal ibu-ibu? Yuk kita lihat dulu tulisannya masing-masing. Habis ini saya kasih waktu 5 menit. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Agak panjangan dikit. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Bareng-bareng. Yang penting ada nak-naknya ada ustazah katanya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Bareng-bareng. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Sekarang tutup handphonenya, tutup tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Insya Allah udah dicatat, udah nyampe ke sini juga ya Bu ya. Ba'da sholat jangan kita lupain nih doa Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadiin dunia kegelisahan terbesar buat kami ya Allah. Jangan jadiin dunia sebagai tempat pengetahuan kami, cuman dunia yang kami pikirin, jangan ya Allah. Tapi jadikan akhirat sebagai tujuan yang kami gelisahkan. Besok kalau saya mati bagaimana? Besok kalau saya dikubur bagaimana? Ibu pernah nggak dapat satu momen keadaan ibu mikirin urusan ukhrawi? Pernah ingat mati? Ya Allah, rasanya dicabut nyawa gimana ya? Ya Allah, rasanya dikubur, ditinggalin sama keluarga, ditutup pakai tanah tuh, dipendem dalam tanah. Gimana rasanya ya Allah? Ya Allah, rasanya didatengin malaikat bertanya apa amal baikmu, apa amal burukmu, gimana ya Allah? Ya Allah, gimana rasanya jadi mayit ketika kita mampu melihat orang di sekeliling kita sedang menangis tapi nggak bisa kita sapa. Itu yang disebut dengan kegelisahan akhirat. Besok kalau saya mati bisa nggak lisan saya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ya Allah, bisa apa nggak lisan saya?
Ya Allah, kalau besok saya mati bisa nggak saya ngejawab pertanyaan malaikat man rabbuka? Saya apal ya Allah sekarang. Tiap hari saya ngaji kerumil ya Allah. Kalau ditanya man rabbuka, Allahu Rabbi, apal pokoknya. Tapi ketika sampai di alam kubur, bisa nggak hidayah itu datang kepadaku ya Allah? Kemudahan yang kau berikan, mampu nggak aku menjawab pertanyaan para malaikat? Ya Allah, kelak nanti di yaumil hisab, saat pertimbangan amal baik dan buruk, kira-kira lebih berat amal baik saya atau buruk saya ya Allah? Ini kan gelisah kita, Bu. Betul nggak? Jangan yang kita mikirin tuh dunia mulu, cicilan ya Allah. Beli mobil 2M berapa ya? Kerjanya apa ya Allah, biar punya rumah model begini gimana? Itu mah dunia semua. Tapi kalau akhirat yang udah kita gelisahin, ya Allah, saya masuknya surga apa neraka? Ya Allah, nanti saya dikumpulin lagi enggak sama keluarga saya ya? Ya Allah, anak yang saya cinta bener sama anak-anak saya ya Allah. Ketemu lagi apa enggak saya nanti di surga ya Allah? Jangan-jangan tempat saya neraka ya Allah. Tuh, ini disebut dengan kegelisahan akhir. Jadi kalau ada orang dia gelisah ingat terus mati, bagus, zikrul maut itu melembutkan hati. Tapi kalau berlebihan mengingat kematian, dia kudu berobat ke psikiater. Takut mati, melayat orang takut. Ini takut, lewat kuburan takut. Pokoknya yang berhubungan dengan kematian dia takut. Dia lupa kalau ajal itu datang kapanpun. Jadi ingat mati ini untuk isti'adadul yaumir rahil, siap datangnya kematian, kita udah siap. Kita bilang sama Allah, Ibu, Bu, bagaimana kita bilangnya sama Allah? Ya Allah, kapanpun itu saya siap. Betul nggak? Betul nggak? Jawabnya ragu-ragu ini kayaknya. Bu, kapanpun itu siap? Siap tidak? Berat banget Ustazah katanya ya. Ya, siap nggak siap harus siap. Insya Allah mudah-mudahan dipermudah bawa bekal. Bekalnya apa? Takwa. Khairuz zadid takwa. Baik, kita lanjut ke makalah yang satu lagi. Wal maqalatus sadisah, makalah yang ke-6. Kalau tadi makalah yang kelima dari Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Apa makalah yang as-sadisah yang ke-6? An Ali radhiyallahu an. Dari Ali radhiyallahu an. Siapa Ali ini? Ali ini sepupunya Nabi, anaknya Abu Thalib, makanya namanya Ali bin Abi Thalib. Ali ini sepupu Nabi plus mantunya Nabi. Sepupu juga, mantu juga, suami dari Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Sini disebutkan wa karrama wajhahu. Ya. Wa karrama wajhahu. Dimuliakan wajahnya. Jadi karamallahu wajha ini adalah gelar yang disandangkan kepada Ali radhiyallahu an. Apa artinya Ustazah? Kok Ali ini dikasih gelar karamallahu wajha? Ada dua. Kenapa Ali dapat gelar karamallahu wajha? Yang pertama, Ali dari dia lahir selama hidupnya, ya, itu nggak pernah menyembah berhala. Jadi sejak dia lahir, dia langsung menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan para sahabat yang lain pernah merasakan masa-masa suram, masa-masa jahiliyah. Kayak Umar itu pernah membunuh anak perempuannya, pernah minum khamar, dia pernah menyembah berhala dan lain sebagainya. Tapi Ali karamallahu wajha selama hidupnya dari dia lahir nggak pernah menyembah berhala. Makanya wajahnya dimuliakan karena tidak pernah menyembah berhala. Yang kedua, kenapa Ali dapat sebutan karramallahu wajhah, dimuliakan oleh Allah wajahnya? Karena Ali selama hidupnya itu nggak pernah melihat, punten mohon maaf, alat kelamin dirinya sendiri ataupun orang lain. Kalau kita udah berapa kali, Bu? Nggak bisa dihitung Ustazah. Apalagi anak sendiri, betul ya? Sayyidina Ali itu nggak pernah ngelihat bahkan alat kelaminnya sendiri. Insya Allah. Bingung nggak, Bu? Bingung juga ya, Bu ya. Kok bisa tuh ya? Ya itu keutamaan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya disebut dengan karramallahu wajhah. Wa karrama wajhahu, ya. Dimuliakan wajahnya dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali? Kita lanjut. Man kana fi talabil ilmi
Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Kata Sayyidina Ali begini, siapa orang ya, siapa saja yang siapa saja yang selama hidup di dunia dia mencari ilmu ya, sedang dalam keadaan mencari ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka seolah-olah dia sedang mendapati surga pada dirinya. Nih ibu-ibu yang hadir semua para penuntut ilmu. Amin. Insyaallah udah kita genggam surganya Allah nih ya Bu ya. Wa man kana fi talabil maksiati, dan siapa saja orang yang sedang memperdalam maksiat, bukan ilmu yang dia perdalam tapi maksiat gitu ya. Maka kanatin naru fi talabihi, seolah-olah dia sedang menggenggam neraka dalam dirinya. Jadi orang berilmu itu keutamaannya banyak. Banyak keutamaan orang berilmu. Pertama, orang yang berilmu dan mencari ilmu itu yarfa'illahul baraka, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Orang yang punya ilmu, dia belajar untuk mencari ilmu, Allah angkat derajatnya dibanding orang yang gak pernah belajar. Punya keutamaan yang lebih. Yang kedua, orang yang berilmu itu man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, dipermudah jalannya oleh Allah menuju surga. Kenapa orang berilmu, orang yang nyari ilmu lebih mudah masuk surga? Karena dia tahu ilmunya. Dia lebih bagus dalam ibadahnya. Beda orang yang sholat pakai ilmu dengan orang yang sholat tidak pakai. Beda apa enggak? Ibu pernah enggak kalau kita lagi jadi jamaah umroh atau haji atau kita sholat di masjid manapun, bahkan masjid ini Wahdatul Ummah ya, kita dengar imamnya lagi baca ayat Quran, dia nangis. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sungguh-sungguh kan kita yang dengar ikut nangis nggak? Kenapa kita nangis? Imam sholat yang nangis saat membaca ayat Al-Quran, nangisnya disebabkan karena dia faham apa yang dia baca. Kalau kita pernah nggak nangis lagi sholat? Pernah nggak ibu-ibu lagi sholat nangis? Gara-gara apaan? Hah? Banyak pikiran. Punya masalah ya? Kepikiran sampai sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, punya laki gini amat. Ya Allah, itu bedanya kita sama orang-orang alim. Orang-orang alim fakih itu kalau sholat dia nangis bukan karena beban hidupnya, bukan karena dia ngitung ya Allah cicilan gimana dibayarnya, waladhdallin, bukan. Tapi orang-orang alim karena dia faham makna dari yang dia baca ketika sholat. Ini tingkatan sholat orang alim itu berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah pujian bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Tapi jangan diartiin juga. Ya, nanti ibu-ibu sholat, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan. Artinya makna dari ayat atau kata yang dia lantunkan, dia ucap, itu dia tahu, faham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kita dengar imam-imam Masjidil Haram, mereka kalau lagi ketemu ayat tentang azab, walahum adzabun azim, nangis mereka. Ya Allah, ini azab yang sangat pedih bagi orang yang begini-begini. Nangis mereka sampai senggukan. Kenapa? Karena mereka takut ya Allah, mereka masuk dalam kategori orang yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Makanya pulang dari sini Bu, kita buka Quran, kita maknai, kita fahami isinya, artinya, bukan sekedar hafal. Zaman sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba buka rumah Quran, buka lembaga Al-Quran, buka pesantren Al-Quran, berlomba-lomba. Wah, santri saya sudah hatam 30 juz. Ini wisuda santri, mereka hafal 30 juz. Tapi banyak yang sekedar hafal di lisan, tapi tidak mengamalkan secara perbuatan dan hatinya. Beda, kata para sahabat zaman dulu, Bu, kita ke
kembali dulu deh, kita bayangin nih para sahabat Nabi dulu nih, zamannya Umar, Utsman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, tuh zaman para sahabat. Itu para sahabat tuh kala itu dapat pesan Al-Quran. Al-Quran itu belum jadi buku kayak begini, belum dijadikan mushaf. Karena mushaf itu baru dijadikan ketika di Khalifah Utsman bin Affan, itu baru dibukukan jadi mushaf Al-Quran yang sekarang tinggal kita nikmati, kita hafal, kita cari, oh surah ini apa, ayat ini apa, itu di zaman Utsman. Di zaman Nabi dulu kalau ada turun wahyu ayat Al-Quran, para sahabat tuh ngedengerin langsung dihafal. Yang kedua dicatat, ada yang dicatat di pelepah kurma, ada yang di batang daun, ada yang di tembok, ada yang pakai kapur, ada yang pakai batu catatannya. Akhirnya dikumpulkan menjadi mushaf Al-Quran. Apa kata para sahabat? Kunna na'malul Qur'ana qabla an nahfadhuhu. Kami tuh mengamalkan Al-Quran sebelum kami menghafalnya memang, karena belum jadi satu mushaf. Tapi kami sudah lebih utama mengamalkannya. Tapi wa anta, kata para sahabat nih, kalian yang berada pada zaman tabi'in, zaman kita saat ini apalagi, wa anta tahfadzul Qur'an qabla an ta'malahu. Tetapi kalian menghafal Quran sebelum kalian mengamalkannya. Kalian cuma sekedar hafal tapi tidak mengamalkan. Para sahabat belum dia hafal udah diamalin duluan. Makanya minta sama Allah, jadikan anak-anak kita bukan sekedar penghafal Quran, bukan cuma berlomba-lomba, anak saya mah udah kelar 30 juz, anak saya mah udah kelar 20 juz. Banyak juga yang hafal 30 juz tapi kelakuan layaknya syaitanir rajim. Berarti dia cuma hafal di lisan tapi tidak mengamalkan secara hati. Makanya minta sama Allah, ya Allah, jadikan anak saya cenderung untuk terus mengamalkan isi Al-Quran. Bukan sekedar hafal, tapi meresapi ayat-ayat yang dikandung dalam Al-Quran. Itu doa kita buat anak cucu kita. Ya, maka tadi apa kata Imam Ali? Siapa orang yang mencari ilmu, dia larut sedang cinta dalam mencari ilmu. Bu, orang kalau udah cinta sama ilmu, dia bukan cuma cinta sama ilmunya, dia cinta sama murabbi, gurunya. Dia cinta sama ilmunya, dia suka, misalkan dia suka fikih, ya, dia suka fikih. Siapa yang ngajarin fikih? Ada ulama ini atau ulama itu. Sama ilmunya dia suka. Tuh kalau dalam kitab ta'lim itu menghormati ahli ilmu. Bukan hanya kitabnya, bukan hanya yang disampaikan gurunya, tapi kita senang bertemu sama guru yang kita cintai. Itu yang disebut dengan larut dalam keilmuan. Ya, makanya orang yang larut dalam keilmuan lebih mudah mencapai syurganya Allah. Tapi orang yang larut dalam maksiat sulit untuk mencapai syurga, lebih dekat kepada neraka. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, banyak bertobat, menjadi hamba yang solih dan solihah. Hati kita dicondongkan oleh Allah untuk lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Cinta dunia boleh, suka dunia boleh, tapi sewajarnya, ala kadarnya, sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan, apalagi melupakan perkara akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, saya serahkan kepada Mbak Yuni, mungkin ada sesi tanya jawab, mangga silahkan. Bunda-bunda ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Bunda, masih ada waktu untuk bertanya. Ustazah mau bertanya, kalau tadi dibilang jangan terlalu gelisah sama dunia, tapi gelisah sama akhirat. Sementara kan kadang manusia kan, maksudnya kalau masih di dunia kan mikirnya kan maksudnya kedepannya kan yang dihadapi dunia nih Ustazah. Nah, bagaimana sikap kita yang sewajarnya buat menghadapi dunia ini? Terutama kita kan ibu-ibu nih banyak masalahnya ya, maksudnya anak, pasangan, orang tua gitu. Baik. Ada satu kalimat yang berbunyi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal kamu untuk dunia seolah-olah kita hidup selama-lamanya.
Jadi boleh kita beramal untuk dunia, kita kerja, kita nyari uang, kita didik anak-anak kita self development ya, mengembangkan diri kita untuk jadi orang yang lebih sukses lagi. Kenapa? Seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, tapi jangan lupa kamu harus tetap beramal untuk akhirat. Kenapa? Bisa jadi kita matinya besok. Karena gak ada yang tahu yang namanya usia. Bagaimana kecenderungan gelisah terhadap dunia? Seringkali kita tuh seperti tidak punya Tuhan. Jadi khawatir itu wajar, sifat manusia, itu manusiawi, fitrah. Aduh, gimana ya anak saya nanti masa depannya? Maka agar tidak terlalu gelisah dengan masa depan anak kita, ada hal yang harus kita ikhtiarkan saat ini. Memberikan pendidikan agama, mengajarkan ilmu yang manfaat, memberikan teladan yang baik, ya. Nabi Yakub itu ketika mau wafat, apa yang dia katakan kepada anak-anaknya dalam Al-Quran? Ma ta'buduna mim ba'di. Kalau aku wafat meninggal nanti, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah? Masih nggak kalian nyembah Allah kalau aku udah nggak ada? Ma ta'buduna mim ba'di. Ini kan gelisah pada anak, tapi dalam urusan akhirat. Kalau ayah ibu nggak ada, nanti bagaimana sholat kamu? Nanti bagaimana baca Quran kamu? Bagaimana ibadah kamu? Bagaimana akhlakmu? Itu perkara yang mengarah kepada dunia. Tapi ada orang tua yang ketika dia punya anak, dia hendak wafat, yang dia gelisahkan bukan lagi perkara ukhrawi, tapi duniawi. Bukan lagi mata'buduna mim ba'di, nanti kamu nyembah siapa? Tapi kata orang tuanya, mata'kuluna mim ba'di. Kalau aku nggak ada, kamu makan apa? Siapa yang ngasih kamu nafkah? Siapa yang ngurusin kamu nak? Nih kadang-kadang kita ibu-ibu kegelisahannya, ya Allah, jangan sampai saya umurnya pendek, kesian nanti anak-anak saya siapa yang ngurus. Betul ya? Bukannya, ya Allah kalau saya nggak ada, nanti siapa yang ngajarin ilmu akhlak buat anak-anak saya? Kalau ngurus mah siapapun bisa ngurus, ada Allah kok yang menciptakannya. Nih kita suka lupa. Kadang yang kita gelisahkan tadi hal-hal duniawinya, padahal hal ukhrawinya yang lebih penting. Waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah takut, kata Allah, kalian meninggalkan anak-anak kita nanti dalam keadaan lemah. Lemah secara akalnya, lemah secara mentalnya, lemah secara keilmuannya, lemah secara agamanya. Nih kelemahan yang harus dihindari dan ditakuti oleh orang tuanya. Anak kita keterbelakangan mental, gak berani, takut berbuat apapun, gak mau menghadapi masalah. Kenapa? Dari kecil dimanja sama orang tuanya. Takutlah kita punya anak yang lemah secara mental. Ilmu, dari kecil gak dididik agama, gak dididik ilmu, udah biarin, yang penting dia mah enak aja hidup, warisan banyak kok. Ini jadi kegelisahan yang harus kita pikirkan, bagaimana anak-anak kita setelah kita tidak ada, mereka dapat menjadi orang yang tetap bertahan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau cuman gelisah, duh besok anak saya gimana ya, pakai baju apa ya, nah itu mah gelisah-gelisah ece-ece ya Bu ya. Nggak masalah, semua kita fitrah begitu. Tapi kalau sampai, aduh nanti anak saya bagaimana dan lain sebagainya, ingat lagi, ya Allah, kita punya Allah. Punya Allah, gitu ya. Cukup kita ikhtiarkan yang terbaik, selebihnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi kalau udah gelisah yang sangat berlebihan, buru-buru istighfar, kita tawakal kepada Allah, gitu ya, ibu sekalian ya. Baik, ada lagi? Ada lagi Bunda yang mau bertanya? Cukup Ustazah? Ya, baik. Baik ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan sharing kita pada pagi hari ini, ya, apa yang kita pelajari terkait kegelisahan dunia dan akhirat ini bisa menjadi tamparan keras buat diri kita. Jadi hamba yang lebih peduli terhadap akhirat kita, hamba yang tidak begitu cinta terhadap dunia, dan hamba yang tidak egois memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan bagaimana kehidupan keluarganya kelak untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya, ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan untuk orang-orang terdekat kita,
dan kita dijadikan hamba yang senantiasa taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan. Mudah-mudahan sehat afiat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.